Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya sapa Bapak Ibu Saudara Jemaat GBT Lumajang maupun Jatiroto. Shalom saudara sekalian, saya berharap keadaan kita hari ini tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam beribadah Bapak Ibu Saudara, tetap semangat dalam mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang menyaksikan live streaming ini, kiranya kita meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan menyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersyukur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang kudus dan Dia juga yang mampu menguduskan kita dan memperbaharui kelakuan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan nanti mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersukaria, bersorak-sorak kepada Tuhan untuk nanti menyambut firman Tuhan. Kiranya kita boleh melapangkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kudus, kudus dan kuduslah namamu. Demikianlah keinginan kami ya Tuhan. Demikianlah kiranya kami juga menguduskan nama Tuhan di dalam setiap perbuatan kami, di dalam setiap sikap kami. Terima kasih Bapa di surga buat hari yang begitu sangat baik Tuhan percayakan untuk kami lalui. Itu berarti masih ada segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang harus kami lakukan. Karena ya Tuhan, selama kami masih hidup, kami harus tetap melaksanakan tugas-tugas kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, berdoa bagi sidang jemaat-Mu dimanapun berada, jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto, ataupun siapapun yang mendengarkan live streaming ini. Kiranya Tuhan berikan hati untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kesungguhan, Tuhan berikan semangat. Dan kiranya kami semua boleh sama-sama dibangun sehingga menjadi karakter yang sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dan kami akan bersorak-sorak kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi kita. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Mungkin kita tidak di gereja hari ini, namun kita masih bisa bertemu secara live streaming. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk menyanyikan satu pujian sukacita, karena memang Tuhan itu selalu baik bagi kehidupan kita. Yuk. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Lebih baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
kita Bapak Ibu Saudara sekalian hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Mungkin kita tidak masuk di dalam rumah ibadah hari ini, namun kita bisa masuk untuk mau mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang akan menguatkan kita, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan siapkan tanah hati yang baik untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk kami masuk di dalam mendengarkan firman. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara.
Bapa di surga, bukan berarti harta kami tidak berguna kami persembahkan kepada Tuhan. Namun lebih daripada itu, Tuhan menginginkan segenap hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itulah firman-Mu berkata kepada kami bahwa kami harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan melakukan tugas kewajiban kami, yaitu untuk mendengarkan firman. Kiranya kami boleh mendengarkannya dengan serius, walaupun kami di rumah kami masing-masing, namun kami memiliki hati, memiliki komitmen, memiliki keseriusan untuk mendengarkan firman, karena firman-Mu lah yang akan memerdekakan, menyelamatkan, dan yang akan menghiburkan kami. Dengan sukacita akan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Bapak Gembala kita. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Agustus, minggu ketiga dari tahun 2020. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan, saudaraku, supaya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap terpelihara dan tetap mendapat suatu asupan rohani kita, sehingga kita boleh berpotensi dan juga dalam keadaan sehat tubuh jiwa roh kita. Besok 17 Agustus, di mana bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Pada saat ini sudah 75 tahun kita jalani bersama, dan ini sangat patut kita syukuri. Di dalam hidup ini, saudaraku, saya sering melanglang ke beberapa tempat di luar negeri, dan kemudian saya punya pembanding bagaimana tentang Indonesia dibandingkan dengan luar negeri. Memang tiap-tiap negara punya keistimewaan, dan tiap-tiap negara mempunyai kebudayaan, punya seni tersendiri, tradisi tersendiri, dan itu unik menurut saya. Tetapi kalau tentang kekayaan dari kebudayaan dan tradisi atau apapun pemandangan alam, Indonesia sejujurnya tidak kalah dengan luar negeri. Cuma saudaraku, seringkali kita juga harus mau mengakui bahwa pengelolaan kita atas rahmat Tuhan ini memang masih belum maksimal, sehingga timbul suatu ucapan-ucapan dari orang-orang yang melihat keindahan Indonesia, mengatakan bahwa kenyamanan kurang, kemudian keamanan juga kurang. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, pada saat-saat ini Indonesia sudah sangat banyak berubah. Banyak berubah. Pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan banyak berubah, saudaraku. Dulu kalau saya ngurus paspor itu berhari-hari, berminggu-minggu baru bisa jadi. Itu pun menghadapi suatu prosedur yang begitu keras dan sepertinya itu dipengaruhi dengan ketegangan gitu ya. Memang
kita memaklumi bahwa pada zaman yang sudah kita lewati yang lalu itu memang semuanya bergaya semacam itu, dengan petugas-petugas di instansi pemerintah, semuanya modelnya betul-betul model yang ya begitulah ya, sehingga sangat menegangkan. Setiap kali mengurus sesuatu itu rasanya waduh gitu ya, jadi tidak nyaman. Tetapi sekarang ini saudaraku, saya sendiri mengalami pada waktu saya ngurus paspor, petugas-petugas imigrasi itu yang mengurus paspor itu saudara, anak-anak muda, mereka rata-rata usia 30 tahun, dan penampilan mereka sangat rapi, sangat sipil. Jadi mereka menerima orang yang mau mengurus paspor apa itu, dia memperhatikan, dia melihat saya sebagai orang yang lansia. Langsung petugas itu mengatakan, Bapak silakan masuk di ruangan sana khusus untuk orang lansia, dan Bapak bisa ngurus secara sendiri, tidak usah antri. Saya masuk ke tempat itu, dan tidak lama saudara, tidak sampai setengah jam. Saudara bayangkan, ngurus paspor tidak sampai setengah jam, semua sudah di cover. Cepat sekali mereka kerja. Dan kemudian tunggu 4 hari untuk dicetak, untuk dirapikan, untuk dibuatkan buku. Tepat waktunya saya datang, sudah jadi. Waduh saudaraku, itu betul-betul surprise di dalam pengalaman hidup di Indonesia ini. Demikian juga sebagai seorang pengusaha saudara, di dunia perpajakan. Kalau zaman-zaman yang telah lewat, seorang pengusaha itu dengan petugas pajak itu seperti kucing ketemu tikus saudara, atau anjing ketemu kucing. Suasananya nggak enak sekali gitu. Jadi manusia dengan manusia, dan keadaannya itu tidak nyaman. Tetapi saudaraku, akhir-akhir ini kita bisa menyaksikan bahwa pemerintah itu sudah begitu mengalah, memberi kepercayaan kepada wajib pajak supaya mereka itu ngurus pajaknya sendiri, mendaftarkan, bayar sendiri, dikasih kebebasan. Kalau dulu saudaraku mana bisa kayak gitu. Tetapi sekarang ini begitu sistem itu diatur rapi, sehingga kantor pajak itu bukan lagi merupakan sesuatu yang menakutkan, tetapi merupakan satu partner di dalam penataan administrasi keuangan. Pejabat-pejabatnya, pegawai-pegawainya ditelepon, diangkat saudaraku, dijawab. Kalau zaman-zaman yang lewat saudaraku, aduh, kalau tidak datang, tidak ketemu aja sudah, masalahnya sudah tidak enak. Tetapi kalau saat-saat ini, begitu ada kemajuan-kemajuan di negara ini saudaraku, sungguh ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang kita alami, sesuatu yang positif yang terjadi di dalam bangsa dan negara ini. Saudara, Indonesia ini ada berapa orang rakyatnya? Sekitar 250 juta, kurang lebih, bisa lebih ya. Dari sekian banyak bangsa Indonesia ini, termasuk sebagian dari bangsa yang besar ini adalah kita yang dikatakan minoritas, sebagai orang-orang Kristen. Sebagian dari bangsa ini yang terpanggil untuk menjadi orang-orang percaya kepada Kristus. Tidak banyak, saudara, tidak banyak. Tetapi justru oleh karena kita menyadari bahwa kita ini minoritas tidak banyak,
maka kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita ini adalah umat yang berkualitas tinggi. Supaya saudaraku di dalam hidup ini kita boleh memberikan kontribusi. Kalau sudah minoritas, orangnya sedikit, keplek sekali. Nah, itu yang bikin malu, saudara. Tetapi justru kita ini sedikit di Indonesia ya, tunjukkan bahwa kita ini adalah umat yang betul-betul punya kualitas yang tinggi. Mari saudaraku, kualitas yang tinggi ini dicatat di dalam firman Tuhan, supaya kita mengerti kualitas kita ini. Kita akan membaca saudaraku di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat ke-9 dan ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini saudaraku di antara bangsa Indonesia yang besar ini, kita terpilih, terpanggil oleh Yesus, oleh Tuhan kita, ya. Dan kita dijadikan umat yang khusus, umat yang disendirikan, umat yang dikecualikan. Coba lanjut pembacaannya. Imamat yang rajani. Kita dijadikan bangsa yang terpanggil menjadi umat Tuhan yang berkerajaan. Ada suatu pemerintahan. Kita di bumi ini punya pemerintah, saudaraku, pemerintahan Republik Indonesia. Tetapi kita tahu, saudaraku, dan semua orang memahami bahwa kita ini tidak selamanya tinggal di bumi ini. Suatu saat kita akan berpindah ke tempat yang kekal, yaitu kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudaraku, kita dikatakan sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan. Imamat ini artinya, saudaraku, adalah orang-orang yang berdiri di antara Allah dan manusia. Oh, luar biasa, saudaraku. Seorang imam itu, saudaraku, membawa misi perdamaian antara manusia dengan Allah. Itu tugas kita, saudaraku. Jangan kita menjadi imam sebagai imamat kerajaan surga, malah membuat pertengkaran di dunia ini. Ini bukan tugas imamat. Tetapi kalau kita ini sebagai imamat atau imam-imam, maka misi kita di dalam hidup ini ialah kita mendamaikan pertama diri kita kepada Allah, juga kepada sesama. Dan setelah kita beres di dalam hal itu, maka kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk membawa umat yang lain supaya mereka juga diperdamaikan dengan Tuhan. Ini tugasnya imam, saudara. Dan Yesus sebagai imam besar dari kita, yang kita akui sebagai imam besar, dialah yang pertama-tama berdiri di hadapan Allah dan mendamaikan seluruh umat manusia kepada Allah. Bahkan dia untuk itu tidak ada korban yang terbaik untuk keselamatan siapapun di kolom bumi ini. Tetapi pengorbanan itu adalah dirinya sendiri di atas kayu salib, di atas mezbah pengorbanan itu, sehingga dia seorang imam besar yang mau berkorban demi kedamaian antara manusia dengan Allah. Dan kita harus mencontoh jejak teladannya, saudara.
kita hidup di dunia ini, di Indonesia ini, kita juga tetap tugas kita sebagai imam-imam yang berkerajaan. Oleh karena di dalam kerajaan surga itulah tempat kita nanti akan menerima segala pahala atas jerih lelah kita di dalam kerajaan yang kekal. Kerajaan ini, saudaraku, akan dihuni oleh imam-imam, yaitu orang-orang yang melayani Tuhan, dan juga raja-raja yang berbicara orang yang menang. Menang atas apa? Menang atas dosa. Kalau orang kalah tidak bisa jadi raja, saudaraku. Tetapi kalau kita mau menjadi raja-raja di dalam kerajaan Bapa kita, maka kita harus membuktikan bahwa kita menang atas dosa selagi kita di bumi. Jikalau kita di bumi ini, saudaraku, kita tidak pernah terlibat pelayanan tentang keimaman kita, dan kemudian kita selalu kalah dengan dosa, kita selalu hancur, tidak mampu untuk melawan dosa, maka sesungguhnya kita juga tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan surga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku, supaya kita memahami keadaan kita masing-masing. Kita akan loncat, kita membaca di dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Dari mana kita berasal sebelum kita ditakdiskan menjadi imam-imam dan raja-raja, imamat yang berkerajaan. Coba kita tengok dulu, saudaraku, apa keadaan kita ini sebelumnya. Efesus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita ini dulu di dalam kegelapan, saudara. Kita ini orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak memiliki masa depan. Kita tidak memiliki janji-janji Tuhan. Tegasnya kita ini orang kafir, saudaraku. Jadi kita ini harus sadar kehidupan kita ini. Makanya kalau kita ini sudah menjadi orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus, kita harus mengenal background kita ini. Dahulu kamu itu sebetulnya adalah kegelapan terus, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Iya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kehidupan kita ini sekarang di dunia ini, saudaraku, jangan tetap menampilkan kegelapan itu di dalam kehidupan kita ini. Kegelapan itu sesuatu yang tidak jelas, saudaraku. Sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu misteri yang buruk. Saya pernah ngomong ya, saya tuh paling nggak suka gelap itu. Oleh karena saya merasa kalau tempat itu gelap, saya merasa ada di suatu tempat yang tidak fair gitu. Oleh karena saya tidak bisa melihat. Tetapi kalau tempat itu terang, saudaraku, maka kehidupan itu rasanya lebih bebas, lebih fresh. Dan terang itu, saudaraku, akan nampak di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Jelas, saudaraku, tanda orang-orang yang hidup di dalam terang itu, dia orang yang terbuka, orang yang bisa dibaca, orang yang bisa dilihat, bukan orang yang misteri. Kalau saya ketemu orang ya, saudara ya, saya bisa melihat wajah seseorang. Orang ini di dalam terang atau di dalam gelap, itu saya punya feeling. Kalau kelihatan modelnya, mukanya, jalannya, potongannya mengintimidasi itu rasanya. Kok gini orang itu, kok nggak ada penampilan yang memberkati. Jadi kelihatannya itu waduh gitu.
Itu kelihatan, saudara. Tapi kalau anak-anak terang itu, saudara, dia akan tampil dan dia pasti mempunyai suatu yang dia kerjakan. Lanjut ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Iya, ini saudara, ini yang perlu kita pegang. Jadi orang yang berada di dalam terang Tuhan, pasti dia itu menghasilkan sesuatu. Apa yang dihasilkan? Pertama adalah kebaikan. Kedua adalah keadilan. Ketiga adalah kebenaran. Ya, ini yang perlu kita lihat, saudara, supaya di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kita boleh mengalami hal-hal semacam ini. Kita akan lihat, saudaraku, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis dari kebaikan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita di bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan? Kita melihat, saudaraku, di dalam 1 Petrus 2 tadi, kembali ke situ. Pertama-tama kebaikan. Kebaikan itu harus bisa dirasakan, saudaraku. Orang yang baik hati itu tidak dirasakan dirinya sendiri, tetapi juga bisa dinikmati oleh orang-orang lain, sehingga kebaikan itu memancar keluar. Ayat 12 dari 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Iya, ini artinya, saudaraku, pada waktu itu memang dikatakan bangsa Yahudi. Milikilah cara hidup yang baik. Jadi caramu hidup yang penuh dengan kebijakan, dengan kebaikan. Di mana? Di tengah-tengah bangsa-bangsa, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah komunitas yang bukan seiman dengan iman kita. Ada suatu toleransi yang bisa kita berikan tanpa mengorbankan iman kita. Semua dari manusia ini, saudaraku, sejatinya mau merindukan sesuatu yang baik, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Orang yang menyalibkan Yesus, coba kalau ditanya, apa pekerjaanmu itu pekerjaan yang baik? Oh, baik. Saulus membunuh orang-orang Kristen, memenjarakan orang-orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Kalau ditanya, apa betul tingkah lakumu ini melakukan hal semacam itu? Dia mengatakan betul. Oleh karena saya melakukan ini untuk Tuhan. Tetapi saudaraku, begitu dia diubahkan hatinya dari gelap itu menjadi terang, maka dia berubah paradigmanya, pandangannya berubah. Maka dia akan menjadi orang yang begitu lembut hatinya, baik hatinya. Dan itulah yang harus kita miliki, keubahan hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat yang bisa saja bukan sebagai umat Kristiani. Kita jangan bikin masalah di situ. Jadi kita juga harus tahu diri, saudara. Terus, supaya apabila mereka memfitnah kamu, nah ini supaya apabila dari antara mereka itu memfitnah kamu sebagai orang durjana, sebagai orang yang durhaka, sebagai orang yang kafir, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, iya,
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Iya, itu saudara. Jadi kita ini jangan punya perasaan minder atau dendam atau sakit hati atau kemudian mau membalas. Tidak perlu, saudaraku, tidak perlu. Oleh karena firman Tuhan mengatakan, sekalipun ada orang yang memfitnah kamu itu sebagai orang durjana. Orang durjana ini orang yang durhaka, orang yang kafir, orang yang melawan Allah. Ya memang bukan agama ya, iman kekristenan ini, saudaraku, memang tidak sesederhana itu, tidak seprimitif apa yang dipikirkan orang. Kalau kita ini orang Kristen, saudara ya, orang yang beriman kepada Yesus, mengatakan Allah itu esa. Cuma ada orang yang mikir Allah itu esa di dalam esa secara matematika. Satu. Lah kalau saya mau tanya, siapa kamu itu kok berani ngitung Tuhan? Allah itu bisa dihitung. Kamu tetapkan kayak undi-undi itu Allah itu satu gitu. Kamu pikir satu itu satu apa? Satu apa? Ini tidak sesederhana itu, saudaraku. Lah kalau kita mikir Allah itu esa itu cuma seperti telur, seperti undi-undi yang satu biji, ya keliru, saudaraku, keliru. Esa yang dimaksudkan satu itu ialah tidak ada tandingan, tidak ada yang lebih dari Dia. Allah sendiri pernah mengatakan, hendak engkau samakan dengan apa aku ini? Coba, saudara. Nama pun demikian. Siapa yang berani memberi nama kepada Tuhan? Oleh karena nama di atas segala nama itu dikaruniakan kepada Yesus. Kalau kita memberi nama anak kita, memberi nama teman kita dan lain sebagainya, bahkan bisa hewan peliharaan kita beri nama, itu biasa tuh. Tapi siapa yang berani memberi nama kepada Tuhan? Musa sendiri bertanya, siapa engkau Tuhan? Supaya apabila orang bertanya, aku bisa menceritakan tentang engkau. Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Makanya orang-orang di Israel sana, saudaraku, orang-orang Yahudi, dia itu tidak pernah berani menyebut nama Yahweh. Yahweh itu kan juga katanya orang-orang sini, saudara. Yang seenaknya dikasih nama Yahweh. Kalau orang-orang di Israel sana tidak berani ngomong itu. Sampai mati dia tidak mau ngomong itu. Dia hanya mengatakan Adonai, Elohim, Immanuel. Tetapi dia tidak pernah berani memanggil nama Tuhan. Oleh karena ada hukum dari sorga yang mengatakan, jangan engkau menyeru nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat atau dengan sia-sia. Sehingga orang Israel itu, orang Yahudi, dia tidak pernah berani menyebut nama Tuhan. Lah orang-orang di sini kan tak ngerti, saudaraku. Ya saya naik diri, yowe. Tetapi saudaraku, kita tahu bahwa nama itu di atas segala nama. Dan di kolong langit ini tidak ada nama yang mendatangkan keselamatan selain nama Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Coba diulangi. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik. Iya, ini penting.
Terus. di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, Mm-mm. supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik Iya, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. iya. Jadi kita tahu, saudaraku, tugas kita itu ialah memberikan kesaksian kepada orang-orang yang belum percaya Kristus. Sekalipun mereka di dalam ketidakpengertiannya itu seringkali memperkirakan salah dan kita dianggap sesat dan lain sebagainya. Tetapi kita tunjukkan bahwa kita itu sesungguhnya itu tidak begitu. Siapa tahu, saudaraku, Allah itu berkemurahan atas mereka. Dan ini bukan cerita kosong, saudaraku. Siapa tahu Allah itu melawat mereka sehingga mereka itu mengalami peristiwa seperti Saulus yang tadinya begitu jahat, begitu kejam. Tetapi Yesus berkemurahan memanggil Saulus dan dia menjadi satu rasul yang luar biasa, dan dia menebarkan Injil ini di tengah-tengah bangsa kafir, termasuk kita ini, orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi kebaikan itu semacam itu, saudaraku. Kebaikan itu semacam itu. Dan kemudian kita harus punya juga suatu keistimewaan. Kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Ini sangat penting, saudaraku. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus itu seharusnya mempunyai kekudusan di dalam kehidupannya. Itu tandanya orang yang hidup di dalam terang itu tidak suka dengan perkara-perkara yang jahat, yang berbau dosa. Oleh karena dia sudah lahir dari Allah, sehingga dia menjadi manusia baru. Dia tidak akan betah hidup di dalam suasana dosa. Atau kalaupun dia itu kena dosa, maka kesensitifan dia sebagai manusia ilahi itu cepat dia berhenti dan cepat dia mohon penyelesaian itu kepada Tuhan. Dan sampai nginep, saudaraku, dosa itu. Hatinya itu kudus. Oleh karena apa? Di dalam kekudusan itu ada Kristus di dalamnya. Ulangi. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, terus. Dan siap sedialah pada segala waktu, Iya. untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Iya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Iya. Jadi orang ini, saudaraku, orang yang mau jadi imam dan raja-raja, ini punya tabiat yang semacam ini. Dan di dalam hati orang-orang itu ada Kristus di dalamnya, dan hati itu kudus oleh karena Kristus di dalamnya. Dan pada waktu dia menjalankan kehidupannya sehari-hari, maka sesungguhnya, saudaraku, dia itu menyaksikan keadaan dirinya itu bersama dengan Yesus. Dan kalau ada orang yang bertanya, maka seharusnya seorang anak Tuhan itu, saudaraku, dia harus bisa untuk menjelaskan. Ini, saudaraku, kita mengisi kemerdekaan negara kita ini, saudaraku, harus dengan cara-cara semacam ini. Mau ngisi apa sih, saudara? Kalau kita tidak bisa kontribusi dalam hal semacam ini, kita ini mau kontribusi apa? Padahal inilah yang sangat penting yang didambakan oleh setiap kehidupan manusia, yaitu menguduskan kehidupan kita. Ada Kristus di dalam kita,
maka orang-orang yang minta pertanggungan jawab artinya dia bertanyakan tentang pengharapan kita kepada Kristus. Maka seharusnya kita bisa menjelaskan itu dengan sopan, dengan lembut, dan dengan teratur. Oleh sebab itu, saudaraku, saya sangat merindu di dalam gereja kita ini, saudaraku, kita digembleng di dalam PA. Kita harus mengenal dulu apa itu firman Tuhan. Lah kalau kita tidak ngerti, saudaraku, firman Tuhan itu sebagai pedang bermata dua yang tajam, menembus sampai ke tulang sumsum, dan dia memisahkan sendi-sendi kita. Itu ketajaman firman Tuhan. Lah kalau orang itu tidak ngerti Alkitab itu apa, firman Tuhan itu apa, dan kemudian ditanya sama orang, ya sepertinya orang megang pedang nggak bisa main pedang, diobat abit gak karu-karuan, ya kena dirinya sendiri, kena orang lain, memalukan. Oleh sebab itu seorang Kristen itu dia harus menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang dewasa, orang yang bisa mengendalikan dirinya dengan Kristus ada di dalamnya. Itu kebaikan, saudara. Kebaikan yang lain, saudaraku, akan kita sedikit melihat di dalam Roma 13. Roma 13. Ya, kita baca di sana. Roma 13 ayat yang pertama mulai. Iya. Kepatuhan kepada pemerintah. Iya, ini kepatuhan kepada pemerintah, saudara. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Iya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini harus kita sadari, saudaraku. Sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, dia harus mengaminkan ayat ini. Jadi tidak boleh dia membuat sesuatu yang meresahkan, sesuatu yang membingungkan, merepotkan di dalam suatu negara atau suatu pemerintahan. Harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita harus mengakui ini, saudara. Ayat keempat. Ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah ini, saudaraku, aparat pemerintah ini, saudaraku, sejajar dengan pendeta. Terus terang aja saya ngomong. Jangan kita ngomong, wah saya ini jadi pendeta lebih suci dari pejabat pemerintah. Enggak, saudaraku. Mereka itu juga disebutkan oleh Alkitab adalah hamba-hamba Allah. Kita sendiri menamakan diri kita hamba Tuhan. Satu level, saudaraku. Tetapi kita bekerja dalam bidang yang lain. Yang satu ngurusi tata negara, yang satu ngurusi rohani. Tetapi kedua-duanya ini mempunyai tujuan yang sama, supaya di dalam bangsa dan negara itu menjadi orang-orang yang patuh dan taat kepada Tuhan. Pemerintah adalah hamba Allah. Untuk apa? Untuk kebaikanmu. Iya. Terus, tetapi jika engkau berbuat jahat, iya, kalau kita memangnya berniat jahat, takutlah akan dia. Iya. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Hati-hati, saudara. Kalau pendeta itu pedangnya firman Tuhan, tapi kalau pemerintah pedangnya bedil. Dan memang dia harus punya itu untuk menegakkan kebenaran, keadilan di dalam negara.
Dia sebagai hamba-hamba Allah yang diberi hak wewenang untuk memegang atau menyandang pedang, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang harus dia tempuh. Terus pemerintah adalah hamba Allah, diulangi lagi, hamba Allah, terus untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. iya, untuk membalaskan bukan murkanya sendiri, tetapi murka Allah itu dinyatakan di dalam tindakan-tindakan hukum di suatu negara yang ditegakkan oleh pemerintah itu, saudara. Terus ayat 6, Ayat yang ke-6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. nah saudara, kita mesti sadar bahwa segala sesuatu ini memang membutuhkan biaya. Kita bisa bekerja dengan nyaman di Indonesia, kita dilindungi. Coba saudaraku, Indonesia ini tidak punya tentara, habis digeruduk sama orang-orang dari luar negeri, dirampasi semua. Kita tidak bisa kayak gini. Tetapi oleh karena ada tentara TNI yang menjadi pelindung bangsa dan negara ini, maka kita aman di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Kita bisa berkeluarga, kita bisa punya anak istri, kita bisa menyekolahkan mereka, keamanannya dijaga oleh polisi di dalam kota. Coba kalau tidak ada mereka ini, saudaraku, lalu lintas ini sudah nggak karu-karuan, saudaraku. Nggak usah ngomong perang, lalu lintas macet itu aja sudah orang-orang sudah nyari polisi, saudara. Bayangkan kalau ini tidak ada. Jadi mereka itu semua adalah hamba-hamba Allah yang membutuhkan kehidupan juga sebagaimana layaknya seorang manusia, dan dia harus memenuhi kebutuhan sanak keluarganya, anak istrinya. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang beruntung, dia di dalam usahanya dia berhasil, dia harus tahu berbagi kepada pemerintah untuk menghidupi orang-orang yang bekerja untuk melayani masyarakat. Pemerintah itu tahu aturan, saudara. Kalau orang itu penghasilannya sedikit, ada PTKP, tidak dikenakan pajak. Kalau orang itu sudah utang pajaknya itu sudah berjimbun-jimbun, saudara. Pemerintah itu tahu orang ini sudah tidak bakalan bayar, percuma dihukum. Maka pemerintah itu yang ngalah tuh. Ada pemutihan, ada pengampunan. Saya ini pengusaha, saudara, dan saya pernah mengalami hal semacam itu. Kalau dihitung-hitung sekali lagi merbubui. Tetapi begitu ada pintu pengampunan, maka kita memohonkan pengampunan itu kepada pemerintah. Dan kita diperhitungkan sebagai orang yang partisipasi dan mempunyai itikat baik, maka kita diberikan banyak kelonggaran. Pemerintah tidak lagi menggugat-gugat masalah yang dulu, tetapi dia mengatakan sekarang bekerjalah dengan tertib dan baik, jujur. Bagus, saudaraku, kurang apa? Tuhan sudah memelihara bangsa dan negara ini sedemikian hebatnya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah kebaikan. Kemudian kita melihat buah dari terang itu, keadilan. Keadilan ini, saudaraku, harus dimulai di dalam skop yang kecil. Karena keadilan yang tidak diterapkan itu yang akan membuat masalah besar. Masalah besar itu dari yang kecil. Keadilan itu terdapat di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana seorang suami itu dia bisa bertindak adil dan menghargai istrinya. Bagaimana seorang istri itu bisa menghargai suaminya.
bagaimana orang tua itu bertanggung jawab kepada anaknya. Ini sangat penting, saudara. Kalau orang tua itu tidak bertanggung jawab kepada anaknya, saudara, maka bisa dipastikan bahwa masa dewasa, masa besar dari anak ini, kalau tidak ditolong oleh Tuhan secara khusus, anak ini akan rusak. Tetapi kalau orang tua itu memberikan didikan dari rumah itu dengan baik, maka anak-anak itu akan tumbuh dewasa dan menjadi orang-orang yang bermanfaat di dalam bangsa dan negaranya. Kita baca di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 mulai dari ayat yang pertama. Ini tentang keadilan. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Iya, terus? Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Iya. Jadi seorang istri itu, saudaraku, ini menurut susunan, ya, menurut suatu susunan formula dari Tuhan. Kepala dari istri itu adalah suaminya. Kepala dari suami itu adalah Kristus. Kepala dari Kristus itu adalah Allah. Allah mau melibatkan dirinya di dalam suatu lembaga yang dibentuk oleh manusia ini, di dalam lembaga perkawinan. Itu luar biasa, saudara. Allah itu tidak di luar pernikahan. Allah itu di dalam iman Kristiani menjadi satu garis lurus dengan suatu pernikahan anak-anak Tuhan. Sehingga begitu kuat pengayoman itu. Seorang istri itu, saudaraku, dia diayomi oleh suaminya. Tetapi suami ini juga dia diayomi oleh Kristus. Jikalau suami ini tidak benar di dalam memberikan pengayoman, sejatinya istri ini masih punya pengayoman yang jauh lebih kuat dari pengayoman suaminya. Ini yang harus kita yakini, saudara. Sehingga di dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri ini dikatakan tunduk kepada suami. Kalau seorang istri itu sudah tunduk kepada suaminya, suaminya ini banyak tingkah, maka ada tudung yang lebih lagi dari suami itu, dia yang akan bertindak. Dia akan menyelesaikan persoalan suami itu. Dengan cara apa? Bukan dengan cara gegeran, saudara. Bukan dengan cara perpecahan. Tetapi seorang istri itu dikatakan ia tidak ditolong oleh karena perkataan-perkataannya. Tetapi saudaraku, seorang suami itu akan melihat kewibawaan seorang istri apabila seorang istri itu bagaimana murni dan salehnya dia di dalam kehidupannya. Ini yang memberikan satu kewibawaan, kekuatan kepada seorang istri untuk dia bisa bertahan, bukan untuk mengalahkan suaminya, bukan. Di dalam istilah Tuhan tidak ada kalah mengalahkan. Di sini dikatakan memenangkan suami itu untuk dia percaya kepada Tuhan. Persoalan ini memang berat, saudaraku. Seringkali menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan yang klise, yang klasik. Tapi sebetulnya ini adalah hal-hal yang praktis, yang bisa dilakukan oleh setiap kehidupan di dalam pernikahan. Sekarang tentang suami, saudaraku. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7.
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Seorang suami itu jauh lebih unggul secara fisik dari istrinya. Tetapi keunggulan seorang suami itu di dalam fisiknya bukan untuk menganiaya istrinya, tetapi justru keunggulan fisik seorang suami, seorang pria itu untuk melindungi istri itu, bukan memperlakukan sewenang-wenang, bukan untuk menekan kelemahan seorang istri, tetapi sebaliknya Tuhan mengatakan apa? Hormatilah mereka, Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Iya, karena istri itu datangnya pemberian dari Tuhan juga. Kalau kita tidak menghormati pemberian Tuhan, berarti seorang suami itu juga tidak menghormati Tuhan. Kecuali kalau memang suami istri itu nganggo karpe dewi gitu ya. Jadi memang dia di luar Tuhan, ya sudah, ya begitu itu nasibnya. Tetapi seorang suami, seorang istri yang berada di dalam pengayoman Tuhan, maka seorang suami itu harus menghormati istri itu sebagai wadah yang lebih lemah, dan mereka dianggap sebagai teman sepewaris dari janji-janji Tuhan, dari kasih karunia. Terus yaitu kehidupan, iya, supaya doamu jangan terhalang. supaya doamu jangan terhalang. Oleh sebab itu banyak orang Kristen, saudaraku, di dalam kehidupan rumah tangganya yang tidak ada damai. Maka di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, di dalam segala usahanya juga berantakan. Dia tidak diberkati oleh karena dia curang terhadap istrinya. Istrinya juga curang terhadap suaminya. Maka hal semacam ini tidak boleh terjadi. Keadilan itu betul-betul harus ditegakkan mulai dari kehidupan keluarga. Kalau dari keluarga itu sudah tidak ada keadilan, saudaraku, suami pakai mau-maunya sendiri, ya, kita tahu itu ya, suami pakai mau-maunya sendiri, istri juga pakai mau-maunya sendiri. Lah mau jadi apa? Hancur. Dan hidup itu tidak akan keberkatan. Minimal anak-anak mereka, keturunan mereka pada saat nantinya juga akan mengalami hal yang menderita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tahu bahwa terang Allah yang ada di dalam kehidupan kita ini, bahwa kita ini sudah menjadi anak-anak terang. Terang itu Allah itu sendiri. Maka kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Maka hidup kita ini harus berbuah-buah. Pertama, kebaikan. Kebaikan terhadap masyarakat, kebaikan terhadap pemerintah. Kita tunjukkan bahwa kita ini orang yang beradab, yang bisa menghargai anugerah Tuhan. Sekarang yang ketiga adalah kebenaran. Kebenaran ini, saudaraku, kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup, iya, dan mau melihat hari-hari baik, iya, ini hidup sekarang dan juga hari-hari yang akan kita lewati. Jadi masa depan yang baik. Mulai hidup sekarang ini juga hidup masa depan. Apa itu? ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jangan nyinyir. Kan sekarang ini kita lihat ini roh nyinyir itu banyak, ya. Jadi hati-hati loh ini. Nyinyir ini kita ini manusia, bukan ayam, bukan sapi, bukan anjing. Kalau binatang itu menyala, melenguh, berkokok, itu tidak ada tanggung jawabnya, saudara. Ya sudah, jenenge kewan. Tapi kalau manusia itu nyinyir, itu ada catatannya, saudara.
entah itu dicatat oleh manusia di dalam hati manusia yang pernah disakiti hatinya. Catatan itu tidak hilang. Jadi manusia ini bertanggung jawab dengan lidahnya terhadap masalah-masalah semacam itu. Orang yang cinta akan kehidupannya dan cinta akan masa depannya, maka mulai dia berjaga-jaga dengan lidahnya terhadap yang jahat. Terus, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya, ini kebangetan saudaraku. Kalau sudah sampai orang Kristen menipu itu, waduh, itu bagaimana itu? Saudara kan tahu, saudaraku, bapak penipu itu siapa? Siapa bapak penipu? Iblis. Jadi kalau orang Kristen itu doyan bujui, doyan nipu orang. Kemudian dia bilang, aku ini anak Tuhan, wis omong kosong sudah dipercaya. Anaknya jerangkong, anaknya setan. Jadi saudaraku, kita ini bisa melihat kualitas kebenaran dari seseorang itu bisa kita lihat itu dari ngomongnya. Makanya hati-hati kalau ngomong. Jadi kalau kita ini tidak menjaga bibir lidah kita dan kita mengucapkan sesuatu yang jahat kepada orang, dan kemudian kita menyebarkan hoax, kan sekarang ini banyak saudaraku, yo nyinyir, yo pakai media apa ini dipakai buat muat hoax yang membuat orang jadi bingung. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu memang orang-orang yang berada di dalam terang, apa yang harus dia lakukan? Ayat 11. Ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat. Ia harus menjauh dari yang jahat Dan melakukan yang baik. Harus cenderung kepada yang baik. Terus ia harus mencari perdamaian. Dia harus mencari, berusaha. Mencari itu bukan nunggu perdamaian, tidak. Mencari perdamaian. Terus dan berusaha untuk mendapatkannya. Berusaha memperoleh damai itu. Damai itu, saudaraku, adalah orang yang selesai dengan Allah, orang yang selesai dengan orang lain, orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Orang itu berada di dalam damai sejahteranya Allah. Kalau tidak mau damai, ya berbuat dosa. Contohnya ada susah, Adam dan Hawa itu. Tadinya kan senang kalau Allah itu datang, dia menyambut dengan gembira. Tetapi begitu dia melakukan pelanggaran, begitu Allah datang, tidak ada damai di dalam hati mereka. Lari sembunyi. Demikian juga dengan kita. Jikalau kita menyimpan dosa dan kita menjadi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya akan menutup firman Allah ini dengan sebuah cerita yang bisa kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama mulai. Kita tidak membaca semua, tetapi kita akan melihat beberapa ayat di situ supaya kita tahu akibat dari mulut yang nyinyir, akibat dari orang yang bodoh, pemimpin yang bodoh, sehingga dia ikut omongan-omongan yang nyinyir dan dia mengambil tindakan yang fatal salahnya. Coba kita lihat 2 Samuel 10. 2 Samuel pasal yang ke-10. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi Bani Amon ini, saudaraku, punya raja yang namanya Nahas. Nahas ini temannya Daud, Raja Daud. Nahas ini mati. Ayat 2.
Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas. Nah, Hanun ini penggantinya, anak dari Nahas. Hanun bin Nahas itu menjadi raja menggantikan bapaknya. Terus Sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. nah, persahabatan antara Nahas dengan Daud ini sangat baik. Begitu mati, maka Daud ini ikut berbelasungkawa. Terus Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya menteri-menterinya dikirim untuk mengucapkan belasungkawa. Terus karena kematian ayahnya. ya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, Iya. berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, Nah, tuan mereka, Ini menteri-menterinya Hanun ini yang kurang ajar. Terus apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Nah, ini suatu kebaikan yang dibalas dengan prasangka yang buruk, kemudian prasangka di dalam kepala dan hati menteri-menteri Hanun ini dilampiaskan di dalam ucapan. Dan ucapan itu terbalik, saudaraku. Dia mengatakan Daud ini datang ngirim menteri ini untuk mengintai kerajaan kita, untuk merampas, untuk menghancurkan, untuk memerangi. Nah, cuma Hanun ini kok bodoh banget gitu. Jadi ini pelajaran buat kita lah, saudaraku. Jadi jangan mudah terbakar dengan mulut nyinyir, jangan terbakar mudah dengan hoax, tetapi harus mempunyai suatu keyakinan, kepercayaan yang baik atas orang lain. Tidak mempunyai prasangka buruk yang sebelum kita kenal dan meyakini itu. Apa yang terjadi? Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Ini berat nih. Terus Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. waduh, ini sungguh perbuatan yang sangat-sangat memalukan. Orang Israel itu, saudaraku, ya seperti orang-orang Arab, kita lihat mereka itu sangat suka piara jenggot. Dan jenggot mereka itu merupakan suatu kehormatan buat dia. Oleh karena orang-orang Israel itu kalau ketemu temannya, teman akrab, dia selalu pegang itu jenggot itu. Seperti orang Arab itu juga gitu. Kalau dia senang sama orang, dia pegang jenggot. Merupakan suatu tanda bahwa dia mengasihi, dia menghormati. Tetapi kehormatan itu, saudaraku, dipotong oleh Hanun. Dipotong dengan cara mempermalukan, dipotong separuh. Kan lucu, saudaraku. Kan modelnya kan jadi aneh. Padahal ini menteri loh, ini utusan dari Daud, diperlakukan sedemikian. Dan mereka datang itu tentu dengan pakaian yang formal, pakaian yang indah, untuk menghadiri sebuah acara menghormati orang yang mati. Tetapi Hanun ini, saudaraku, dia memotong jubah dari orang-orang yang dikirim oleh Daud itu menjadi rok mini, saudara. Kalau jubah itu tadi panjang, sekarang dipotong jadi rok mini, saudaraku. Kemudian utusan ini dilepas, disuruh pulang begitu saja, di dalam keadaan yang memalukan ini. Bagaimana, saudara? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ayat 5. Ayat yang kelima,
diberitahukan kepada Daud. Lalu, maaf saya ulangi, hal ini diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Iya. Terus? Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Iya, sampai di situ. Selanjutnya, saudaraku, kalau kita baca lebih lanjut, maka terjadilah perang antara Amon dengan Israel sedemikian hebatnya, dan banyak korban ribuan orang yang mati di dalam peperangan itu. Akibatnya dari apa ini, saudaraku? Dari mulut yang nyinyir. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan, kalau orang itu mau mencintai hidupnya sekarang dan juga mau mencintai masa depannya, jaga itu mulut. Jangan punya lambe yang nyinyir, apalagi bohong, mengeluarkan statement-statement yang menjungkir balikkan kenyataan, yang menghancurkan kepercayaan orang, menghancurkan reputasi, membunuh karakter orang. Notabene orang itu tidak salah. Ini merupakan suatu yang perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita umat Kristen, orang-orang percaya, adalah sebagian kecil dari bangsa Indonesia yang besar. Biarlah kita menjadi terang di dalam negara ini, di dalam dunia ini, untuk menjadi satu suara yang indah dari kerajaan surga dan memberikan kontribusi yang positif kepada bangsa dan negara kita. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian.
curahkan kuasa Roh-Mu, hati kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi dipenuhi hati kemuliaan. Nyanyian ini, saudaraku, merupakan doa dari hati kita setelah kita mendengar firman Tuhan. Kita merindu untuk menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Seboleh-bolehnya kita mohon sampai seluruh negeri ini, bahkan seluruh bumi, akan dipenuhi oleh api kemuliaan Tuhan, untuk dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing menjadi orang-orang percaya. Pada tangan kita, saudaraku, ada hosti, ada anggur yang akan kita manfaatkan dalam iman kita, adalah tubuh dan darah Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Dan ini semua adalah satu anugerah rahmat yang besar untuk kita dimungkinkan menjadi anak-anak terang. Saudara-saudara yang di rumah, silakan kita bersama-sama memanfaatkan tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Kita menyembah Tuhan, hati kita bersyukur buat korban yang sedemikian sempurna yang telah dilakukan 2000 tahun yang lalu, dan kekuatan dari korban itu masih eksis sampai pada detik ini. Yang menerima, yang mengakui bahwa Yesus turun ke dunia ini di dalam mewujudkan diri sebagai manusia. Oleh karena Allah mau berurusan dengan manusia, maka ia tampil di dalam keadaan manusia, dan dia telah menyelesaikan segala sesuatu sebagai imam besar, membuka jalan perdamaian antara manusia dengan Allah. Dan sekarang dia mempercayakan
pelayanan imamat itu kepada orang-orang percaya. Imamat yang berkerajaan, yang tidak akan punah, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar. Mungkin berulang kami dengar, tetapi ini merupakan sesuatu yang baru di dalam pengertian kami, sehingga kami dibangunkan, iman kami tumbuh, dan keberanian kami ditimbulkan, sehingga kami melangkahkan kaki kami ke depan, menyongsong hari depan kami dengan satu pengertian bahwa kami tidak berkata-kata dalam hal yang sia-sia, tetapi kami hanya mau menyatakan bahwa Yesus sudah mati buat kita dan kita diselamatkan oleh karena kurbannya. Suatu berita yang luar biasa Tuhan, yang dunia ini menolak, bahkan tidak mengerti, bahkan menghujat. Tetapi kami yang sudah Engkau berikan pengertian, maka kami menerima keselamatan itu sampai kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan, GBT Lumajang, GBT Jatiroto, bahkan setiap saudara kami siapapun yang mendengarkan firman ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kembali. Kita akan berlanjut dalam segala aktivitas kita pada hari ini, dan Tuhan bersama kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Selamat siang. Ya, sebentar Bapak Ibu, Saudara sekalian semuanya, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, ibadah PA berlangsung hari Rabu jam 5 sore. Saya tetap mengajak dan menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk hadir untuk menyaksikan ibadah live streaming itu. Kiranya boleh memperbekali kognitif kita, pemikiran kita, sehingga kita bertanggung jawab secara rohani dan juga bertanggung jawab secara kognitif Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua Bapak Ibu, ibadah kita masih tetap berjalan seperti hari ini, yaitu ibadah live streaming. Kiranya kita tidak jenuh dan kiranya kita tetap tidak bosan, namun tetap sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasanya. Kami akan tetap memberikan tugas-tugas bagi anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan, dan juga pujian-pujian yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Dan yang keempat, bagi Bapak Ibu yang sakit mungkin, atau yang ulang tahun, atau ingin didoakan rumahnya, atau pernikahannya, atau apa saja, kiranya boleh juga langsung menghubungi saya dan Saudara Olpi. Kami siap sedia langsung untuk datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang keempat adalah firman Tuhan tetap akan kami berikan setiap harinya. Kiranya Bapak Ibu juga boleh tetap mendengarkannya, semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Dan selamat apa ini? Selamat untuk hari kemerdekaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk besok kiranya kita juga semakin merdeka dan kita semakin sungguh-sungguh di dalam mengenal Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bagikan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yeay.